seandainya bayi dalam kandungan sanggup dijaga oleh Allah, makanya hari kebangkitan itu Allah juga sanggup membangkitkan manusia ketika manusia sudah hancur. Jadi sudah jadi tulang belulang dan hancur. Allah juga sanggup membangkitkan manusia. Sebagaimana Allah sanggup untuk menjaga janin yang ada di dalam kandungan. Ya, jadi ayat yang akan kita baca sekarang ini termasuk jumlah takriri namanya. Atau kalau kita lihat di awal ayat ini dimulai dengan istifham, kata tanya. Tapi kata tanyanya tidak perlu jawaban. Kata tanya ini untuk takrir. Takrir itu untuk mengulang kaji supaya manusia yakin kalau ada hari kebangkitan. Sekarang kita lihat ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda kifatan. Coba diterjemahkan. Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul? Ya. Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul? Ya, ini di sini diterjemahkan berkumpul. Ini hamzah yang ada di sini itu tak perlu jawaban. Ini namanya takrir. Maknanya bukankah sudah aku jadikan pada Allah. Ini sama seperti dari bahasa ya Muhammad alam tasrah laka sadrak. Maknanya apa? Ya Muhammad, nikmat yang paling besar itu adalah saya lapangkan dadamu ya Muhammad. Saya sudah melapangkan dadamu. Ini maknanya saya sudah memberikan nikmat kepadamu. Jadi bukan bertanya lagi alam tasrah laka sadrak. Tidakkah saya lapangkan dadamu ya Muhammad? Ya, ini bukan seperti itu. Alam naj'alil arda mihada. Ini maknanya apa? Saya sudah menjadikan bumi ini kifata bagi Anda. Kifata, apa itu kifata? Kalau kita merujuk ke dalam kitab Lisanul Arab. Lisanul Arab itu kamus atau kamus Al-Wasit atau kamus Al-Wajiz. Makna daripada kifata adalah wi'a. Wi'a itu apa? Tempat. Maknanya manusia ini tidak lari dari bumi ini. Dia tidak bisa lari dari bumi ini. Ketika dia meninggal, dikebumikan di bumi ini juga. Ketika dia hilang, di bumi ini juga. Dia tidak mungkin ke bumi yang lain. Makanya nanti ada salah seorang jamaah bertanya ke saya begini, bumi ini kan ada lapisan bumi sampai ke 7, ada 7 sampai ke 7. Apakah di sana ada hidup manusia juga sehingga mati di sana? Bukan mana? Alam naj'alil arda kifatan. Jadi bumi yang dimaksudkan dalam Al-Quran adalah bumi ini. Bumi yang manusia hidup adalah bumi ini. Bumi Nabi Adam alaihissalam itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fiha tahyauna wa fiha tamutuna, kamu hidup di bumi itu, kamu mati di bumi itu, dan di bumi itu juga kamu dibangkitkan. Bumi yang mana itu bumi ini. Jadi ini namanya kifata. Kifata itu wi'a. Wi'a itu adalah tempat. Kalau di dalam tafsir yang lain, Dhamon. Dhamon itu apa? Di dalam bumi ini ada manusia, apakah yang hidup atau yang mati? Ya. Makanya Imam Jalalain di sini mengatakan apa? Air dhamah, bermakna dham. Dham itu apa? Di dalam bumi ini ada manusia hidup, ada yang sudah mati. Ada yang jasadnya masih menyatu dengan rohnya, ada yang sudah berpisah dengan jasadnya. Ini namanya kifata. Dia tidak bisa lari ke tempat yang lain, dia tetap di bumi ini. Makanya ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi, bumi yang mana? Bumi ini, ada bumi yang lain. Makanya yang dimaksudkan dengan nanti ada bumi ketujuh. Ya, langit apa? Langit ketujuh. Bumi ketujuh. Maksudnya apa? Lapisan. Setelah bumi ini ada lapisan. Bumi itu dikatakan bumi ardun. Ardun itu maknanya tanah. Di bawah bumi ini ada lapisan tanah yang lain. Di bawahnya lagi ada lapisan tanah lagi yang lain. Sehingga sampai 7 lapis. Begitu juga lagi. Lapisan pertama, lapisan kedua sampai lapisan kedua. Jadi bukan lapisan dalam bumi ini, tidak dalam bumi dalam tempat, tapi di luar bumi ini. Ya, di luar bumi ini. Kaum muslimin sekalian dalam itu. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas di dalam tafsir beliau ketika beliau menafsirkan nun wal qalami wa ma yasturun. Nun itu apa? Al-Hut. Ya. Nun itu adalah ikan paus yang pernah menelan Nabi Yunus alaihissalam. Keberadaannya di mana? Di api Sami' kata Ibnu Abbas. Pada bumi yang ketujuh di bawah.
Jadi kata beliau di bumi yang betul itu ada sebuah tempat tanah, kemudian ada air di situ. Disitulah itu. Ikannya ikan yang pernah adalah Nabi Yunus alaihissalam. Ibnu Abbas tidak mungkin, karena beliau salah satu penafsir yang menafsirkan Al-Quran potongan-potongan ayat. Kalau penafsir lain kan tidak. Qila, kata orang, ya katanya maknamu begini, katanya maknamu begini. Tapi Ibnu Abbas tidak. Ibnu Abbas langsung mengatakan bahwa Nun itu adalah Allah. Nah mungkin Ibnu Abbas bohong. Ibnu Abbas itu pada masa Rasulullah. Kalau turun ayat pada masa itu, Ibnu Abbas pasti bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya ini maknanya apa? Ini maknanya apa? Jadi bukan sembarangan, tidak. Kaum muslimin sekali lagi dirahmati Allah. Ya sekarang kita lihat. Ini yang dinamakan dengan kifatan. Jadi bumi ini adalah kifatan. Di sini Nabi Adam diutus, di sini Nabi Adam meninggal, di sini Nabi Adam alaihissalam juga dibangkitkan. Nabi Muhammad baru menyuci di bumi ini juga. Kita juga di bumi ini. Kita juga mati di bumi ini. Nanti kita dibangkitkan juga dari tanah bumi ini. Walaupun nanti sudah dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Apa makna wa idzal ardu muddat? Bumi ini kan bulat. Makna muddat apa namanya? Lagi kulit kami. Jadi kulit kami kemudian dibentangkan kulit kami ini. Jadi sama seperti bumi ini bulat, gunung-gunungnya dicampur semuanya, kemudian diluruskan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna muddat. Tetapi apa? Ditambah dengan tanah-tanah yang lain sehingga menjadi padang mahsyar. Jadi makanya padang mahsyar itu di mana? Di bumi yang kita injak ini. Tetapi sudah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat." Nanti ketika diciptakan kali kedua, saya ganti bumi ini dengan yang bukan bumi. Jadi bukan bumi apa? Namanya bukan bumi lagi namanya. Tetapi bagian daripada bumi. Was samawat, langit begitu juga. Makanya langit dua kali terbelah. Yang pertama ketika dibuat sangkakala yang pertama. Wa idza sama'u syaqqat. Ketika langit itu digoyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas mengatakan syaqqat min awwaliha. Jadi digoyah dari pintu-pintunya. Maknanya langit itu ada pintu. Satu. Yang kedua, ketika nanti turun malaikat, ketika ditiup sangkakala yang kedua, langit juga terbelah. Jadi makanya malaikat itu, ya ini bukan terbelah kiamat itu lagi tidak, tetapi semua bangkit. Makanya warnanya nanti warna katihan. Warna langit waktu itu merah seperti katihan warna bunga mawar. Kita kalau berpikir kan bunga mawar warna pink, warna pink. Kenapa langit warna pink? Dijelaskan oleh Imam Sawi, langit berwarna seperti itu li khawfihi min Allah, karena takutnya kepada Allah, maka warnanya menjadi merah. Kalau kita ingin lihat ini, waktu nanti matahari terbenam, nah coba lihat, begitulah nanti langit ketika di padang mahsyar, ketika turun para malaikat, warna katihan. Makanya sebenarnya di bumi ini sudah dikasih contoh sebenarnya oleh Allah. Ini contoh. Memang manusia hanya contoh ya. Berkadang menghayukan kok sunset apa ya? Terbenam ya. Terbenam. Nanti ada terbit lagi. Terbit matahari mana enggak tahu. Terbenam matahari mana enggak kami tahu. Inilah gambaran nanti di padang mahsyar, langit itu warnanya seperti itu semuanya. Kalau kita lihat ketika terbenam cuma sedikit saja. Tetapi ketika nanti di padang mahsyar semuanya merah. Ya. Kenapa merah? Li khawfihi min Allah. Karena dia takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka warnanya seperti itu. Juga katanya menena, ada kadang-kadang kalau terbenam, jangan melihat matahari terbenam. Ya, foto-foto. Padahal sudah dikasih contoh. Ini contoh nanti pada masa. Tapi hanya contoh. Ya. Ketika matahari ini juga, jumi'a syamsu wal qamar. Nanti ketika zaman itu matahari dan bulan disatukan. Ya. Kemudian apa? Bila cahaya bulan hilang, kenapa tak ada lagi cahaya matahari? Sudah dikasih contoh juga oleh Allah. Gerhana bulan, gerhana matahari. Tetapi manusia hanya membaca. Pada zaman Rasulullah SAW, ketika terjadi gerhana, itu semua sampah masuk ke dalam masjid, memenuhi masjid. Apa yang mereka lakukan? Mereka terus beribadah, mereka berzikir sampai matahari itu gelap, bulan itu gelap. Ya. Kenapa demikian? Karena mereka takut kiamat. Ciri-ciri kiamat juga seperti ini. Ya
katanya upahnya tidak nanti Pak Muhammad laga foto lah. Tidak bisa jadi pelajaran. Bahkan besoknya itu kita pertama apa? Gerhana bulan, indah sekali. Padahal sudah dikasih tahu sama Allah, kiamat lagi kita pun tidak tahu. Kaum muslimin sekali lagi kita lanjut. Ahya wa amwata. Boleh baca? Bagi yang masih hidup dan yang sudah mati. Itu apa maksudnya? Ya, jadi kalimat ini bagi yang hidup dan yang sudah mati. Jadi yang dikatakan tadi kifata untuk siapa? Ini bumi ini untuk orang hidup dan untuk orang mati. Beda lagi kita belum pada hebat kan? Belum pada hebat. Karena belum hidup dan yang sudah meninggal. Ini namanya ahya wa amwata. Bumi ini ada orang hidup. Di mana hidupnya? Kata Imam Jalalain ala tahniha. Kemudian ada orang mati. Di mana dia? Ada fi batiniha. Di dalam bumi ini ada mati. Kita tidak sadar kita sedang hidup di atas kurang. Ada buahnya. Orang yang meninggal terus di bumi ini, ada bumi lain. Bedanya tahu deh artinya. Meninggal ini orang tengok lah hubungannya kita. Ada generasi lagi yang lain. Makanya bumi ini dikatakan kifata. Kifata itu apa? Wi'a itu apa? Tempat itu siapa? Tempat untuk orang hidup dan tempat untuk orang mati. Tetapi Allah mengatakan di dalam ayat lain, Inna narithul arda wa man 'alaiha. Kalau yang di atas, dia itu akan mati. Yang di bawah, dia menunggu bangkit. Makanya karena di atas itu menunggu mati, Allah mengatakan Inna narithul arda wa man 'alaiha. Bumi ini saya wariskan. Ya, saya wariskan. Bodoh hebat tidak. Waktu meninggal kita wariskan itu. Inna narithul arda wa man 'alaiha. Apapun yang ada di atas bumi semua saya wariskan kepada Allah. Jadi tidak ada yang kalung pokoknya mati tidak ada. Jadi artinya saya wariskan karena itu punya saya kepada Allah. Bumi ini punya saya, semua punya saya. Bahkan Allah mengatakan begini, ada dalam sebuah hadis qudsi. Kalau kamu tidak percaya juga dengan saya, kamu membakar saya, kamu menyembah selain saya, coba keluar dari bumi ini, kata Allah Subhanahu. Kamu keluar dari bumi ini, kamu cari bumi yang lain, kata Allah, yang bukan punya aku, kata Allah. Coba kamu keluar. Coba cari Tuhan selain itu, kata Allah. Kok jauh budanya? Mana mau jauh? Yang meninggal saja di bumi ini, apalagi yang hidup masih tinggal di bumi ini. Ya. Jadi bagaimana caranya? Kita boleh dan bersyukur Allah, boleh ingat Allah. Kita diciptakan. Allah ciptakan kembali kepada Allah. Yauma ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kalaupun kamu pergi ke sana pergi kemari, kamu akan kembali kepada Allah. Siapapun dia. Ya. Kamu akan kembali kepada Allah. Kamu akan kembali ke tanah Allah. Ji'tumuna dan kamu akan mempertanggungjawabkan di depan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu nanti ketika datang menjumpai itu tidak punya apa-apa lagi. Ini buktinya apa? Yang kamu miliki dulu itu punya saya. Jabatan pun ada lagi. Bahkan bukan dari bangkitnya. Mana ada jabatan? Mana ada harta? Ketika itu Nasib mengatakan harakaani malia, apa hartamu? Sultannya, kekuasaan saya habis kekuasaan saya. Apa itu mana tertulis? Gimana itu dalam ini? Maka telanjang nanti di padang masyarakat ada apa? Apa juga katanya hebat sekali. Ya. Jadi di padang masyarakat telanjang. Inilah fungsi anak yang saleh. Nanti menyuruh orang saleh itu kepemimpinan aja itu orang kunci. Inilah fungsi orang yang salah. Wasalli li rabbika wanhar. Dia salat dan berkorban. Nanti ketika mau tunggu untuk dihisab, maka akan dimasukkan ke telaga Al-Kautsar. Walaupun ini ada dua pendapat yang berbeda. Ibnu Abbas mengatakan Al-Kautsar qabla al-hisab. Kautsar itu sebelum hisab, bukan di surga, tapi sebelum hisab, kata Ibnu Abbas. Walaupun sebagian penafsir mengatakan Al-Kautsar ba'da hisab. Ya, Al-Kautsar ba'da hisab. Maka Ibnu Abbas mengatakan sebelum seorang itu dihisab di padang mahsyar, yang satu hari itu 50 al-fasad, 50.000 tahun lamanya, dia akan dimasukkan ke telaga Al-Kautsar. Itu dijaga oleh Tuhan bisa 70.000 malaikat, 70.000 malaikat yang menjaganya. Kemudian dipakaikan baju ketika kita telanjang, dipakaikan baju dan masuk ke dalam telaga Al-Kautsar. Tapi itu khusus bagi orang-orang fasad di rabbika wanhar. Orang yang tidak kuri, anak kuri, bayang-bayang yang takut dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya ahya wa amwat. Kita lanjut.
fiha rawasiya syamihat. Ya, ini kan ada 2 poinnya. Kita baca 1 poin dulu. Ya, coba dibaca. Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Kita jangan terbayang gunung itu di daratan saja. Padahal gunung yang paling tinggi apa? Gunung Everest, gunungnya Gunung. Gunung di lautan ada juga, ada gunung di lautan. Makanya di dalam bumi ini itu diikat oleh gunung semuanya. Apa makna rahasia? Rahasia itu sesuatu yang bisa membuat sesuatu hal yang lain menjadi tenang. Itu rahasia namanya. Seperti macam. Bedanya tacok. Apa kita ikat lembu dari sana lagi tacok kalau ketika kita ambil kayu macam. Ini rahasia namanya. Ya. Ketika kita buat seperti itu, maka lembu tak bisa lari kemana-mana lagi. Kita punya triplek. Kita ada bangunan kecil. Triplek ini goyang-goyang terus ya. Bagaimana caranya? Kita ambil dalam pam. Ini tidak goyang lagi. Demikian pula bumi. Bumi ini dipenuhi kata Allah. Wa ja'alna fiha rawasiya. Rawasiya itu apa namanya? Gunung-gunung ya, pacak. Itu gunung. Ini namanya isti'arah, peminjaman kata. Maka dipinjamkan kata gunung itu seperti paku. Tapi gunung tak disebutkan lagi di sini. Ini namanya isti'arah tasrihiyah. Contoh. R.A. Kartini menulis sebuah buku terbilang terbilang terang, habis gelap terbilang terang. Itu udah bayangin, habis gelap terbilang terang. Orang yang tidak paham memahami apa? Makanan get head. Habis gelap, kemudian get head. Padahal habislah gelap, maksudnya apa? Tidak ada lagi kebodohan. Kebodohan ada lagi. Terbilang terang. Terang itu apa? Ilmu pengetahuan. Jadi artinya apa? Kebodohan tidak ada lagi. Kebodohan itu seperti gelap. Kemudian terang itu seperti cahaya. Ya, ini begitu juga. Jadi kalimat kebodohan tidak disebutkan lagi di situ, langsung disebutkan gelap. Ya. Contoh lain lagi. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan kita dengan hidayahnya, dengan petunjuknya dari kegelapan menuju cahaya. Apa maksud kegelapan ini? Dari kekafiran. Dari kita seorang yang berpaku diri kepada Allah, ilan nur, kepada cahaya. Cahaya itu apa? Itu Islam. Ya. Ini namanya isti'arah tasrihiyah dalam ilmu balaghah. Termasuk ini. Ini wajah fiha, saya menjadikan gunung-gunung sebagai apa? Sebagai paku. Tetapi sudah gunungnya sudah dihilangkan. Kami jadikan paku di situ. Ya. Maka orang yang salah memahami nanti apa lah paku itu kan dalam pahami semuanya. Akhirnya gunung apa? Gunung ini seperti paku. Dan gunung itu bukan di darat saja. Maka nanti orang Afrika mengatakan begini, kamu anak gunung gitu. Ya, kamu anak gunung. Yang tahu pada pasir gunung. Betul tidak ada gunung di situ. Tetapi di lautan itu penuh dengan gunung-gunung. Penuh dengan gunung. Maka di dalam satu penelitian itu mengungkapkan gunung yang paling tinggi di dunia itu gunung yang ada dalam laut. Ya, bukan gunung yang kita lihat ini. Gunung apa namanya? Gunung paling tinggi di dunia. Rupanya ada di dalam laut. Ya. Makanya manusia kadang-kadang susah untuk pergi untuk mengecek. Susah untuk mengecek. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, air laut itu makin dalam, yaitu makin gelap. Ya, makin gelap. Bahkan piyungnya dibelah. Jadi makin dalam, seorang menyelam tanpa alat apapun, telinganya keluar. Makanya dia tahu sejak lalu keluar, bukan karena tapi lalu. Kalau dia menyelam lagi maka akan susah pendengarannya, kecuali dia pakai alat khusus. Kalau enggak meledak dengan telinganya. Makanya Allah mengatakan air laut yang di dalam itu dia gelap sekali. Perumpamaannya kata Allah, "Idza akhraja yadahu lam yakad yarah." Kalau kamu keluarkan tanganmu kata Allah, kamu tidak nampak tangan itu. Lagi tak boleh lampu maka rumah jauh. Nyobodoh saja. Begitulah gelapnya lautan kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam lautan itu ada gunung. Maka manusia mengeceknya apa? Di atasnya saja gunung paling tinggi, tapi ke bawahnya tak sanggup karena keterbatasan manusia itu sendiri. Wa ja'alna fiha rawasiya syamihat. Apa itu syamihat? Syamihat
pengalihan ini berasal dari kalimat. Kalau ada kalimat begini, kita perlu membutuhkan kepada tafsir ijmali. Salah satu tafsir ijmali adalah Imam Jalalain. Salah satu penafsir ijmali, termasuk juga nanti Abu Rawah As-Sikili dengan tafsir beliau, At-Turjaman Mustafid. Beliau juga terpengaruh dengan tafsir Jalalain. Beliau juga terpengaruh dengan tafsir Al-Bayhaqi. Apa itu samihat? Samihat itu murtafiat. Rupanya gunung itu tinggi-tinggi semuanya. Anak gunung, ya tidak ada gunung. Aja jauh laut, lebih tinggi-tinggi lagi gunungnya. Makanya kebanyakan yang hilang di dalam lautan itu anak kemele. Maka anak kemele mungkin ada ruki-ruki gunungnya, ada mokokan di bumi saja, di daratan saja. Ketika ada kapal yang jatuh ke gunung atau bukit, hanya dikali. Apalagi di lautan, karena keterbatasan halal dan lain sebagainya. Makanya Allah katakan syamihat itu maknanya murtafiat dalam tafsir Jalalain. Murtafiat itu baik di daratan maupun di lautan. Jadi makanya karena lautan itu lebih luas, gunung itu lebih banyak di lautan dibandingkan di daratan. Ya, sekarang poin yang kedua. Poin yang kedua ayat berapa ini? 27. Wa asqainakum ma'an furata. Dan kami beri minum kamu dengan air tawar. Kami beri minum kamu air tawar. Itu air tawar. Ma'an furata. Jadi kalau orang India mengatakan ini air Efrat, Furat. Jadi kata mereka itu, ini kata mereka. Tapi kita tidak mengambil pendapat mereka. Katanya air suci itu disebutkan dalam Al-Quran Furata, Efrat dan Tigris. Jadi itu adalah air lebih mulia dari air Zam-Zam. Ya, lebih mulia. Kenapa ada disebutkan di sini? Furata. Padahal di dalam tafsir Ibnu Katsir, Furata itu apa? Al-ma'u minas sahabi wal ma'u minal aqli. Inilah makna Furata. Ma'an Furata adanya saya berikan kalian air dari Allah. Ya, maka air hujan dari Allah. Kemudian yang kedua, saya berikan air itu dari tanah. Makanya kalau Allah menutup air langit, masih ada air tanah. Kalau Allah menutup air tanah, masih ada air langit. Yang susahnya dijemput dua-dua, ujin dan indahnya kami. Ya. Maka selama ini kalau ada di semua negara musim kemarau tidak perlu hujan, mereka tidak ada masalah. Seperti apa? Sudah kan jarang hidrogen. Mereka ada air sungai Nil, ada air sungai Nil. Sungai Nil tetap ada. Kalau kita tanya dari mana air sungai Nil itu, minal arti kata Imam Katsir, dari bumi tetap keluar. Masalahnya, kalau sungai Nil ini Allah keringkan sebagaimana pernah Allah keringkan pada masa Fir'aun yang kami bihana mana air lagi juga tidak. Maka Allah yang mengatakan yang turunkan hujan itu saya, yang mengeluarkan air dari tanah itu juga saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah yang mengatakan begini, apakah tidak yakin juga dengan hikmah kita? Ya. Wah, yakin walaupun kita. Kalian hidup di bumi ini pada Allah. Ahya'an wa amwata. Yang hidup maupun yang mati di bumi ini. Saya sanggup untuk membangkitkan mereka kembali, kata Allah. Masa tidak yakin sama saya, kata Allah. Saya jadikan gunung-gunung di situ. Apakah tidak yakin hikmah kita juga? Ini intinya sebenarnya satu. Allah ingin meyakinkan kita kalau hari kebangkitan itu ada. Ya. Kenapa demikian? Karena ada hal yang tidak mengakui hari kebangkitan tidak diakui. Mereka mengakui kematian. Padahal Al-Quran sudah mengatakan latar kabuna tabakan apa? Kehidupan itu melalui fase-fase. Fase roh, fase kandungan, fase bumi, fase alam barzakh, fase dibangkitkan pada masyarakat. Kemudian fase terakhir ke surga atau neraka. Tetapi orang mereka tidak yakin. Kayak buruk yang tidak pada Al-Quran, mereka tidak yakin. Yang yakinnya apa? Seorang setelah meninggal dunia ada kehidupan. Di situlah mereka diangkat ke surga atau neraka. Ada kehidupan, mereka tidak yakin lagi. Makanya Allah meyakinkan katanya, nah buat kita menyoji gedanya jino nasalah takut lagi memang lagi. Tegolong nanti di hari kebangkitan nanti dia tidak berjumpa sama kita. Menyona utang-utang anak lakulah utang. Anak hujan dengan mungkin mati. Maka Rasulullah ini boleh utang pada ini mentai. Yang menyuatu hanya itu gimana? Maka jangan pernah meremehkan utang. Anak pada utang yang lebih utang. Dan lupa kedai kopi. Dan penggah tengok sama you tu, tengok ini. Tengok di dalam, tengok apa
Ketika dia mendalimi orang lain, dia berpikir dua kali. Kemudian yakin kepada hari tua kita, itu memberikan motivasi hidup kepada kita. Itu motivasi hidup. Ikut itu baik kan gede, anak baik kan gede. Ijau hal baik jauh dia anak. Saya akan tuntut dia nanti kepada masa. Kalau dia yakin pada hari tua kita. Tapi kalau orang tidak yakin pada hari tua kita, baca lagi di mana dari kita bukan menyebabkan kita. Baca lagi kita menyebabkan kita. Kalau seandainya susah, kenapa mesti dipermudah? Ya, maka kemudahan mana? Baca lagi kita sebenarnya. Baca lagi pikiran kita. Ini orang seperti ini tak yakin hari tua kita. Kalau dia yakin pada hari tua kita, dia akan optimis. Bagaimana optimis? Dia beribadah, nyokan ibadah, akan berdiri oleh Allah buku yang ya. Oh, di bulan tadi bilang bersedekah berikhlas karena Allah. Anak itu, orang yang yakin hari tua kita. Saya yakin Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menghilangkan sedikit kebaikan yang saya lakukan. Jadi makanya optimis dalam hidup. Ya, jadi kalau Pak Deda bersedekah, anak itu katukah rumah anak itu baik bukan yang bukan lah yang nyangkut yang bukannya. Katukah anak itu. Ya, contoh ya. Nanti ada yang buka di depan. Ini ada bantuan dari Bapak Ibrahim 1 juta. Rumah pegangan Pak Ibrahim. Ya, ini Pak Ibrahim 1 juta tempat. Kemudian yang kedua, Bapak Ismail menyumbang 5 juta. Ada Pak Ismail. Oh, main Pak Ismail. Pak Ismail kan tidak boleh ya. Karena mereka dari 5 juta. Selanjutnya yang terakhir 10 juta dari hamba Allah. Karena mufawadah karena anak-anak. Orang yang menyumbang itu merasa sah ya mengenal pemilu. Begitu kayak itu sampai itu hamba Allah belum. Jadi artinya ini orang yakin pada hari tua kita. Kalau orang yakin pada hari tua kita, kau itu diri kau, itu diri kau. Setiap amal ibadah manusia, kau tidak pernah mendalimi, hanya terzalim. Maka beliau baca, beliau baca Quran untuk motivasi hidup kita. Beliau dah yakin kepada orang tua kita untuk motivasi hidup. Makanya orang yang tidak yakin kepada hari tua kita, hanya motivasi hidupnya. Anak apa yang tidak, anak apa yang bertengah di bandung lagi itu kakak ikan bumi. Allah stres, yang udah stres itu udah naik ke kita, udah stres. Kemudian ada depresi, dia sudah meninggal, udah naik di kehidupan kita terakhir bukan. Ya. Jadi makanya orang-orang Muslim itu, ketika mereka meninggal sudah meninggal dunia, dimakaikan pakaian terbaiknya, hijau peng-peng, hijau namun baju untuk belanja, bikin mall-mall dengan belanja. Karena dia yakin hari ini yang tapi kalau kita tidak yakin, maka dia berikan semuanya. Maka diberikan kunci untuk berlebih kontrol deh, nanti sampai ibu pakai sepatu lah, pakai sepatu. Maka kenapa kita? Filosofinya apa? Kita memakai kain putih, ya kain putih. Maknanya apa? Hanya lain tidak bisa kita bawa kecuali kain putih. Kenapa kita pakai kain putih? Karena seorang meninggal tak ada dengan kain putih sekian, tak ada sekian, perempuan juga sekian. Maknanya harta pun tidak bisa kita bawa. Oh ya pasal pun dia, ya pakai jin kesayangan bapak, kesayangan ayah, tapi saya gitu. Udah dia pasal jin dulu. Yang dia perlu ijazah apa? Bina usaha saya, oh tidak mungkin aku punya jin. Ayo nasabah dia berusaha anjing ya. Bahkan yang paling simpel saja tidak boleh masuk juga. Nah jatuh atau punya jin atau anjing nanti pasal jin. Ya kecuali memang kain kafan atau kain yang bisa menutupi itu kain warna putih termasuk kain ihram dan haji. Ketika hajinya dia tidak bisa bawa apa sana. Maka orang yang yakin kepada hari tua kita akan memberikan motivasi dia, apakah beribadah, motivasi berinteraksi sosial dan lain sebagainya. Maka anak-anak bukan kita bersekutu di bulan Februari rumah ini. Nanti pada masa kalian dulu pada masa di bulan mudah pada dia bolehnya, baik tak bolehnya. Nanti dulu pada masa. Bahkan begini, mungkin ada di sini ada salah seorang jamaah di jemaah. Kayaknya kalau itu ada kendaraan. Yang punya yang ada, kata yang alhamdulillah. Mudah-mudahan bukan kemenangan. Bibi berdirinya. Dan percaya silap. Ya Allah, ini keturunan berjaya keturunan. Tetapi dia tidak. Jadi bapak ini ngomong saya berhilang kendaraan. Alhamdulillah biarin saja. Mungkin orang itu, mungkin anaknya sakit. Icok kendaraan ibu beliau kendaraan ibu
yang tidak mungkin. Tapi yang bukan yang penting yang ini. Tapi yang itu tidak. Ya. Nah, jadi akhirnya apa? Saya sudah rida. Belum itu Pak, rida atau rida. Yang dicuri dari bapak itu sudah sedekah. Ini sebagai hadis Rasulullah. Wa ma subiha. Sesuatu hal yang dicuri dari kita itu sudah disedekah. Walaupun kita ada rida, sudah dianggap sedekah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kaum muslimin sedang iman dalam Kak Hasan. Belum. Kita lanjut. Ini yang dimaksudkan dengan as-sayyah ma'amfurata. Jadi ma'amfurata ini apa namanya? Air memang betul air tawar ya. Tetapi kata Imam Ibnu Katsir, al-ma'u minas sahabi wal ma'u minal ardi. Dua-dua saya berikan. Makanya salah satu negeri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketentraman, diberikan rahmat, dua-dua ini ada. Nah, benarnya air dari langit, ada air dari tanah. Tapi kalau salah satu saja, maka kita tanya kepada diri kita, yang kedua ini. Kenapa bisa seperti ini? Kok cuma air tanah saja, tidak air hujan? Ada orang air hujan saja, tidak air tanah. Ini ada apa sebenarnya? Jadi makanya tanda rahmat Allah itu datang pada satu kaum bukan air hujan saja, tetapi air tanah. Karena yang dimaksudkan dengan ma'amfurata, air hujan dan air. Sekarang kita lanjut. Wa yawma idzin lil mukatsibin. Ya. Jadi yauma idzin adalah perpaduan antara dua kalimat. Yaumun hina idzin. Kalau disebutkan oleh Allah yauma idzin, yaumun hina idzin, tidak ada lagi hari kiamat. Nanti ketika hari kiamat celaka mereka, rugi mereka kata Allah. Yang tidak yakin pada dulu dikatakan ada hari kebangkitan. Makanya ketika nanti mana yakin ada kunci kata Allah, mana yakin yakin. Tapi ketika dibangkitkan pada masyarakat nanti, umat yakin apa? Wah ini yauma idzin kali ini celaka kalian, celaka kalian. Dulu kenapa tidak yakin? Kenapa sekarang yakinnya? Ya. Ini seperti digambarkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ada seorang yang masuk ke dalam surga. Waktu dia masuk ke dalam surga, ini orang yang yakin kepada Al-Quran, ya, yakin kepada hari kebangkitan. Waktu dia masuk ke dalam surga, apa kata dia? Saya melihat air, katanya. Ini seperti yang digambarkan dalam Al-Quran dulu waktu saya di dunia. Saya melihat air. Kemudian dia dekati, dia minum air. Rupanya betul air surga ini. Air surga yang dikatakan bisa berubah dalam hitungan detik. Rasanya itu luar biasa. Min tasnim. Tasnim itu apa? Airnya bisa dari atas, kemudian masuk ke dalam gelas itu. Kita sekarang kan nggak terbayang. Gimana cara waktu ini? Padahal sudah diberikan contoh oleh Allah. Imam Syarawi dalam tafsir beliau mengatakan, pada masa Bani Israel ada air yang diturunkan dari langit, tetapi singgah di pepohonan. Ini namanya manna. Maka kita nanti lihat manna wasalwa. Jadi itu manna wasalwanya. Manna itu adalah seperti madu. Air itu diturunkan dari langit, lengket diimpun. Jadi lengketnya apa? Dimakai. Makanya kata Imam Syarawi, manna ini mazala wujudan hatal an. Sebelum beliau meninggal dunia, Imam Syarawi mengatakan manna ini masih ada di Irak. Kalau kita ingin tahu bagaimana manna jauh Irak, bagaimana Irak itu cuma gambaran digambarkan oleh Imam Syarawi. Itu di pepohonan itu seperti embun. Tapi ini kampung seperti manusia. Makanya orang Irak itu diletakkan bejana. Nanti daun itu akan turun ke bawah dan menurunkan madu. Itulah manna. Jadi manna itu katanya masih ada sampai sekarang. Di mana itu dia? Ya. Kaum muslimin sedang main dengan macam. Wah ini sehubungan dengan surat yang sudah kita yang mendustakan. Yang hari-hari kadang yang berdusta betul-betul ini dari mana kelompok orang? Ini ayat ini namanya ayat ijazah. Ijazah sampai begini. Wailun ini tafsir yang saya baca, ini bukan dari mana, ini bukan ayat. Kalau ayat bukan menambah ayat. Wailun yauma idzin lil mukadzibin al-bas. Ya, celakalah bagi orang-orang yang mendustai dulu hari kebangkitan. Tetapi hari kebangkitannya sudah dihilangkan. Wailun yauma idzin lil mukadzibin, orang yang berdusta. Dusta apa? Tidak yakin kepada hari kebangkitan. Maka celaka dia. Lagi pun di bukan geng-geng. Ayat itu Malaysia, dekat pempek di Malaysia udah, demi sesuatu untuk Malaysia, anak tutah-tutahnya, alah apa dengan rupanya kalau Malaysia bertutah namanya, rumahnya kiban, mana pulau,
Hai itu kan kepada Allah. Hendaklah beramal kalian, beribadahlah kalian. Nanti ketika dibangkitkan dunia bekal. Ala AFK. Lalai. Kok ikerjanya ikut baju. Untuk apa? Supaya ketika dibangkitkan di mana masa ada bekal yang dia bawa. Bekal untuk dunia oke. Ini bekal dunia buku tengok pun ada jauh bijak tengok. Bulu sama kalau dia bijak. Ada fikir yang perjalanan jauh itu tidak kita pikirkan. Kita tidak memikirkan perlengkapan untuk nanti jauh nanti apa. Perlengkapan kalau kita meninggal itu apa. Perlengkapan kalau dibangkitkan pada masyarakat yang kita pikirkan. Fikirnya banyak-banyak. Kita yang lihat kepu ya. Supaya jadi kepu pejabat. Ya. Pejabat di dunia saja. Cuma sebentar. Hari ini dia pernah dari SD 60. And then pin head and then man head kuliah pun padahal kan waktu menjabat itu 5 tahun menjawab yang ada lagi kan rumah. Jadi makanya kalau ilmu untuk mencari jabatan di dunia mungkin tidak. Jadi makanya dengan ilmu ini bagaimana? Gubernur dua-dua. Nanti gubernur dua-dua bedanya di dunia gubernur di akhirat gubernur sih. Maka ini namanya kalau istilah Imam Ghazali, istilah di dalam kitab Syarah Al-Hikam, Iqadul Himam fi Syarah Al-Hikam. Pergunakanlah nikmat yang sudah diberikan oleh Allah untuk bisa dapat nikmat selanjutnya. Ini namanya nikmat kaya. Nikmat kaya ini artinya apa? Bisa ingat begitu saja. Ulur ganteng kan, bukan tahu apa yang 60 18 ganteng ni pakai rumah. Ulur lega kan, ulah kan. Seketika sudah ini kanan ulur kanan. Ketika umur 80 anak kali, ini namanya nikmat kekayaan. Nikmat yang diberikan oleh Allah cuma sebentar saja. Saya diambil kembali. Ulun hebat karena ada roh. Kalau dicabut roh, ada hebatnya. Maka pergunakanlah selama bedanya mentang hidup kekuatan dari Allah, mentang hidup mata dari Allah, mentang hidup bapa dari Allah. Mari kita baca Quran. Mentang hidup kekuatan dari dan semayang, ketika semayang. Ini maknanya memanfaatkan nikmat kekayaan untuk bisa dapat nikmat. Tapi kalau kita bangga dengan nikmat kaya, macam ini kayaknya nikmatnya di dunia saja. Tapi kita kan ingin dua-dua, nikmat dunia, nikmat akhirat. Ya, kita bisa menikmati harta dunia ini dan dengan ini bisa kita nikmati di akhirat. Dengan apa? Kita bersedekah, ya, kita berbuat kebaikan. Berarti kalimat wa yawma idzin itu untuk siapa? Itu kan ada 10 kali. Ini 10 kali diulang oleh Allah. Kata Syekh Al-Qawi ditahwil wa ta'wil. Ya, untuk menakut-nakuti orang yang tidak yakin pada hari kebangkitan. Ya. Makanya berbuka matinya hanya yakin berbuka kita. Kalau dia yakin hanya berbuka mati. Kalaupun dia yakin setelah berbuka pasti dia takutnya luar biasa. Dia yakin Allah istighfar. Ya. Pada suatu hari ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, artinya apa? Hadis ini juga berlaku untuk kita. Artinya hadis ini tidak ketinggalan yang mana. Beda fikir itu hadisnya khusus untuk sahabat Nabi kita. Sahabat mengatakan ya Rasulullah, bukan sahabat maka orang Muhajirin dan Ansar. Sahabat lah. Cuma ada sahabat-sahabat lain yang lebih daripada mereka. Ya Rasulullah, ada orang-orang itu hartanya banyak, mereka berbuat ini, mereka berbuat itu, mereka banyak melakukan kebaikan saja, tapi tidak bisa ya Rasulullah, karena anak pengen. Mereka bisa sholat, bisa karena umurnya hebat ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Umat nanti setelah sahabat juga nanti seperti kalian juga kata Rasulullah. Kalian bisa seperti mereka, ya kata Rasulullah. Tetapi jangan hilangkan kalimat ini kata Rasulullah. Setelah kalian habis salat, maka bertasbihlah kalian, fasabihu, bertasbihlah subhanallah. Alahan wa talatin 33 kali kata Rasulullah. Kemudian setelah itu baru kafir. Hendaklah bertakbir kalian. Allah. Wa tuhamidu, kalian memuji Allah Subhanahu wa taala, salasan wa talatin. Insyaallah dengan ini kalian juga bisa seperti mereka. Ya, kalian bisa juga seperti mereka. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, kita bisa juga walaupun kita tak pernah melihat Nabi. Kita tak pernah melihat saya. Kita tak pernah melihat Nabi dan melihat Nabi ini. Tetapi apa kita bisa seperti mereka? Tapi dengan masyarakat Allah. Ini ada di dalam surat Al-Anfal kalau tidak salah. Kalau enggak An-Nisa. Jadi Allah mengatakan, "May yuti'illah wa rasul." Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, mereka akan aku layani, aku berikan keistimewaan sama seperti para nabi, para siddiqin. Siddiqin itu siapa? Nabi Ibrahim itu siddiqin.
Kemudian orang-orang yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga bisa. Siddiqin wa syuhada. Syuhada kita juga bisa. Tapi dengan cara dua. Patuhlah kepada dan patuhlah kepada Rasul. Akan saya buat kalian seperti mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga jawaban Rasulullah kepada seorang sahabat yang ibadahnya biasa-biasa saja. Dan dia mengatakan, ya Rasul, kita tidak akan pernah ketemu lagi ya Rasul di surga. Engkau akan berkumpul dengan orang-orang hebat ya Rasul, dengan para syuhada, sedangkan saya orang biasa ya Rasul. Turunlah ayat ini. Kamu juga bisa berkumpul kata Allah dengan Muhammad, dengan para sahabatnya dengan syarat patuhlah kepada dan tinggalkan yang apa larang, dan patuhlah kepada Rasul Muhammad dan tinggalkan